Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Bapak Sabto selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pupuk Pestisida Ramah Lingkungan dan teman-teman yang telah bersedia hadir pada Google Meet pada kali ini. Ya, izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang aplikasi pestisida nabati daun tembakau untuk pengendalian Spodoptera frugipeda pada tanaman jagung. Nah, ya, untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Randi Afelian dengan NIM A1D022015, lalu ada Helmalia Listiara Saputri dengan NIM A1D022047, lalu ada Wati Nurfala dengan NIM A1D022044, dan saya sendiri yaitu Atalah Brian Purnama dengan NIM A1D022056. Selanjutnya untuk hasil diskusi akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, sebagai pendahuluan, tanaman jagung merupakan salah satu tanaman pangan utama yang banyak dikonsumsi di Indonesia karena perannya sebagai sumber karbohidrat dan bahan baku berbagai produk olahan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan konsumsi jagung pada tahun 2023 di Indonesia mencapai 16,98 juta ton. Adanya hal tersebut, produksi jagung harus selalu stabil dan terus meningkat. Namun kenyataannya dalam budidaya jagung, tanaman ini sering mengalami penurunan produktivitas akibat serangan OPT. Salah satu OPT yang banyak menyerang tanaman jagung yaitu Spodoptera frugipeda atau ulat gayak. Ulat gayak menyerang tanaman jagung dengan cara memakan bagian-bagian penting tanaman, terutama daun, batang, muda, dan tongkol. Serangan biasanya dimulai dari larva muda yang menggerek dan merusak jaringan daun, membentuk lubang-lubang kecil tidak beraturan. Pengendalian hama Spodoptera frugipeda umumnya dilakukan dengan menggunakan pestisida kimia. Namun cara ini memiliki dampak negatif terhadap manusia, organisme, non-target, serta lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian alternatif yang lebih efektif dan ramah lingkungan guna menjaga produktivitas tanaman jagung tanpa menimbulkan resiko ekologis yang merugikan. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada morfologi tanaman jagung. Untuk yang pertama yaitu ada akar. Tanaman jagung memiliki sistem akar serabut yang terdiri dari akar halus. Akar-akar ini tumbuh menyebar ke samping dan ke dalam tanah dengan panjang sekitar 25 cm. Lalu yang kedua ada daun. Daun berbentuk memanjang dan tumbuh berseling pada setiap ruas, berperan mencegah air masuk ke dalam kelopak daun dan batang. Jumlah daun pada tanaman jagung biasanya antara 10 hingga 18 helai. Lalu bagian yang ketiga yaitu ada batang. Batang jagung berbentuk silindris, tidak bercabang, dan berruas-ruas dengan jumlah ruas berkisar antara 8 hingga 12. Diameter batang rata-rata biasanya sekitar 3-4 cm. Lalu untuk morfologi yang terakhir yaitu bunga atau tongkol. Jagung merupakan tanaman berumah satu yang berarti bunga jantan dan betina terdapat pada satu tanaman yang sama. Bunga jantan berkembang di ujung batang membentuk tandan bunga yang disebut dengan tasel yang menghasilkan serbuk sari. Bunga betina tumbuh di ketiak daun pada bagian bawah yang membentuk tongkol yang terdiri dari biji jagung yang dilindungi oleh karpel dan rambut jagung. Nah, Selanjutnya itu ada hama tanaman jagung. Untuk hama yang kami gunakan yaitu Spodoptera frugipeda atau biasa disebut sebagai ulat grayak. Nah, ulat grayak atau Spodoptera frugipeda ini merupakan salah satu hama invasif pada tanaman jagung, di mana hama ini
menyerang tanaman jagung pada fase larva. Dan jagung ini merupakan inang utama dari Spodoptera frugiperda. Selain itu, hama ini juga sifatnya polifag, yaitu mampu menyerang tanaman lain dari famili lain. Untuk gejala kerusakan pada tanaman jagung itu biasanya ditandai dengan adanya bekas gigitan atau lubang di sekitar titik tumbuh tanaman dan adanya kotoran yang menyerupai serbuk gergaji yang tertinggal di daun. Biasanya Spodoptera frugiperda ini menyerang pada pucuk tanaman atau daun jagung yang masih muda. Untuk larva instar 3, instar 4, 5, 6 itu biasanya memiliki perilaku kanibalisme, yaitu perilaku di mana bisa memangsa sesamanya. Oleh sebab itu, pada satu tanaman jagung biasanya hanya terdapat satu Spodoptera frugiperda. Selain itu, hama ini juga sangat rakus karena mampu makan sepanjang waktu, baik itu pada pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari. Kemudian biasanya tempat favoritnya itu ada di daun muda yang masih menggulung. Untuk tingkat kerusakan pada fase vegetatif itu bisa mencapai 27,51 sampai 49,13%. Next. Selanjutnya untuk pestisida nabati yang kami gunakan yaitu pestisida berbahan dari daun tembakau. Nah, pestisida nabati ini merupakan pestisida yang berbahan dasar dari tanaman atau tumbuhan yang mengandung senyawa aktif berupa metabolit sekunder yang berperan untuk mengendalikan OPT, di mana untuk daun tembakau ini biasanya untuk daun keringnya itu mengandung 2-8% nikotin, di mana menurut firma tahun 2019, ekstrak daun tembakau dengan konsentrasi 350 ml itu mampu menyebabkan mortalitas pada ulat krayak sebesar 95%. Kami gunakan daun tembakau ini sebagai pestisida nabati karena daun tembakau ini mengandung bahan aktif berupa nikotin yang merupakan senyawa alkaloid yang sifatnya itu toksik bagi serangga. Nikotin itu berperan sebagai racun syaraf atau neurotoksin, di mana ketika pestisida nabati itu disemprotkan ke ulat gerayak, nantinya pestisida tersebut akan masuk ke dalam tubuh serangga melalui bagian kutikula atau permukaan kulit, maupun bisa terhirup melalui dan masuk melalui trakea, sehingga nantinya itu akan menyebabkan aktivitas makan larva itu menjadi terhambat atau berhenti, dan larva bisa mengalami kelumpuhan, bahkan lama-kelamaan akan menyebabkan kematian pada larva. Next. Ya, yang selanjutnya yaitu ada pembuatan dan aplikasi pestisida nabati dari tembakau. Yang pertama yaitu dilakukan persiapan alat dan bahan. Untuk buahnya sendiri yaitu ada daun tembakau kurang lebih 100 gram, lalu ada sabun pencuci piring cair, lalu alat yaitu ada galon bekas dan botol bekas. Terus selanjutnya itu alatnya ada saringan. Nah, untuk proses membuatnya itu yang pertama daun tembakau dimasukkan ke dalam galon sebanyak 100 gram tadi, kemudian air panas dimasukkan ke dalam galon kurang lebih 1 hingga 1,5 liter hingga daun tembakau itu terendam oleh air sepenuhnya. Terus next. Nah, lalu yang selanjutnya setelah daun tembakau dan air tercampur, setelah ditunggu kurang lebih 1 malam atau 24 jam, kemudian larutan tadi disaring dan dimasukkan ke dalam botol, terus kemudian dimasukkan kembali kepada wadah semprotan dan ditambahkan cairan sabun pada larutan pestisida nabati yang telah dibuat tadi. Terus yang terakhir yaitu pengaplikasian pestisida nabati pada tanaman jagung dilakukan kurang lebih kemarin selama 1 minggu.
Baik, memasuki pembahasan mengenai hasil pengaplikasian. Dari uji yang kami lakukan, kami mengelompokkan tanaman menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok kontrol yang tidak diberi aplikasi pestisida nabati, dan yang satu lagi tanaman yang diberi aplikasi pestisida nabati. Untuk tanaman kontrol itu terdapat gejala kerusakan akibat serangan larva Spodoptera frugiperda berupa lubang-lubang pada daun yang lebih muda. Posisi lubang itu berada di bagian tengah. Sedangkan untuk tanaman yang diberi aplikasi pestisida nabati, diketahui bahwa persentase mortalitas hari kedua dan ketiga yaitu sebesar 33,33%, persentase mortalitas hari keempat yaitu 66,67%, dan persentase mortalitas hari kelima yaitu 100%. Next. Selain mengujikan langsung pada tanaman jagung, kami juga mengujikan di dalam wadah yang sudah kami isi dengan larva Spodoptera frugiperda dan kami beri makan dengan daun jagung yang muda. Dari hasil pengaplikasian itu diketahui bahwa larva Spodoptera frugiperda pada hari kedua menunjukkan hasil mortalitas 100%. Larva Spodoptera frugiperda berubah warna menjadi kehitaman, dan pada wadah banyak ditemukan feses dari larva Spodoptera frugiperda. Dari hasil pengujian dapat dikatakan bahwa pengaplikasian pestisida nabati dari daun tembakau itu berhasil untuk mengendalikan dari larva Spodoptera frugiperda. Next. Baik, kesimpulan yang dapat diperoleh, aplikasi pestisida nabati berbahan aktif daun tembakau terbukti efektif dalam mengendalikan populasi larva Spodoptera frugiperda yang menyerang tanaman jagung. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa aplikasi pestisida pada tanaman jagung dapat mengendalikan larva Spodoptera frugiperda pada hari kelima dan mengendalikan larva Spodoptera frugiperda yang diletakkan pada wadah di hari kedua dengan persentase mortalitas sebesar 10%. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin didiskusikan atau tidak? Mungkin kalau yang lain tidak ada, saya sedikit mau konfirmasi Mas atau Mbak. Untuk tanaman jagungnya itu usia berapa itu yang diaplikasikan pestisida nabatinya? Halo? Usia tanaman jagungnya nggih, Pak? Iya, tadi kan aplikasi ya. Itu usia berapa itu? Waktu pengaplikasian itu pada usia 20 HST, Pak. Jadi kami menanam tanggal 30, kemudian diaplikasikan tanggal 20. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada tentu, oh ada itu. Ya, siapa? Pak Rohmatul Huda, silakan. Izin tanya, salah satu alasan penggunaan
pestisida nabati kan karena lebih aman terhadap tanaman dan lebih ramah lingkungan. Dan di pembuatan pestisida nabati kelompok 1 menggunakan bahan sabun cuci piring. Nah, apakah sabun cuci piring aman terhadap tanaman dan juga aman terhadap lingkungan? Terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab. Apakah sabun yang digunakan itu yakin aman ya terhadap lingkungan atau untuk tanaman? Sabunnya berapa persen, Mbak? Izin jawab Pak, sabun yang dipakai itu hanya 1 tetes aja Pak, nggak banyak-banyak. Oh, 1 tetes. Kira-kira aman nggak tuh disampaikan Mas Huda itu? Kalau hanya 1 tetes kemungkinan itu sangat aman ya Mas Rohmatul Huda, karena yang kami gunakan hanya 1 tetes dan itu sifatnya itu hanya untuk sebagai perekat gitu loh, nggak buat mencemari lingkungan. Dan kalau buat tanamannya sendiri itu aman ya, karena nggak mengganggu pertumbuhan tanaman dan ya efektif untuk hama itu sendiri. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Kayaknya cukup ya. Waktunya nanti biar yang lain gantian ya. Baik, silakan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.